barayakita.com. Barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Baraya semua, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan senang sekali rasanya saya Andrea Smedi kembali menjumpai Anda di podcast kita kali ini yang sangat-sangat spesial. Wow, luar biasa. Karena apa? Saya kedatangan tamu yang ganteng-ganteng ya, cantik ya. Wah, pokoknya seru banget deh Baraya semua ya. Jadi stay tune terus ya. Untuk Anda gabung terus ya, merapat nih yang menyimak kita melalui audio streaming di barayakita.com. Hai ya. Kemudian yang menyimak kita melalui channel YouTube kami juga di Barayakita Official ya. Kita juga live Facebook ya di Barayakita dan di Instagram di barayakita.online ya. Oke, senang sekali karena saya kedatangan tamu-tamu ya, mereka para pemenang di ajang Mr. Teen Jawa Barat dan Miss Teenager Jawa Barat 2022. Aplausnya dulu dong. Wilujeng Enjing ya, Wilujeng Sumping di barayakita.com. Kumaha daramang? Damang. Sampurasun. Rampes. Oke, senang sekali ya. Oke, perkenalan dulu dong ya. Siapa saja kalian, namanya siapa ya, asal dari mana, terus di Mr. Teen dan Miss Teenager pemenang keberapa, boleh nanti perkenalan ya. In English, in Sundanese ya, in Indonesia juga boleh ya. Ladies first kayaknya nggak afdol ya, harus perempuan dulu. Oke, silakan. Dekat dengan mic-nya, diangkat aja mic-nya. Oke. Ya. Halo, selamat pagi. Aku Radina Azhara Putri, umur aku 14 tahun. Aku berasal dari Kota Bandung. Aku sebagai winner Miss Teenager 2022. Oke. Jadi Teh Radina ya. Radina, dipanggilnya apa? Rara atau Radin. Rara atau Radin ya. Oke, audionya kayaknya kurang ya. Bisa sambil dibantu mungkin ya, Kang Andri ya. Baik, Teh Radina Azhara Putri, dipanggilnya Rara atau Radin. Sip ya. Next, yang ganteng ini. Oke. Untuk Sobat Baraya dulu ya. Sampurasun. Rampes. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Feby Cipta, biasa dipanggil Feb. Saya lahir pada 2004, yang mana berarti sekarang saya 18 tahun. 18 tahun, Ya, oke. saya berasal dari Sukabumi. Oh, Sukabumi. Iya, Sukabumi. Kota Mochi ya? Kota Mochi, betul sekali. Tapi saya di kabupatennya. Di kabupatennya. Iya. Oke, terus? Dan saya sebagai pemenang dari Mr. Teen Jawa Barat tahun 2022. Terima kasih. Keren. Terima kasih juga Feby ya. Iya. Lahir bulan Februari? Betul. Oke, Feby sekarang masih sekolah atau udah kuliah? Masih sekolah, saya duduk di bangku kelas 12. Kelas 12 ya. Berarti bentar lagi dong ya. Betul. Sip. Baik. Sebelahnya? Oke, silakan. Mau ngucapin dulu nih buat Baraya semuanya, selamat pagi menjelang siang. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Rusmawan. Saya lahir di Bekasi 21 Maret 2003 dan saat ini saya berusia 19 tahun. Dan saya di Mr. Teen Jawa Barat ini menduduki first runner up Mr. Teen Jawa Barat. Keren ya. Wilujeng Sumping di barayakita.com ya. Oke. Dan yang terakhir ini yang ganteng satu lagi. Oke, halo Baraya, Sampurasun. Perkenalkan, saya Rik Septian Ilham. Saya sekarang 17 tahun, menuju 18 tahun di bulan September nanti. Di Mr. Teen ini saya menjadi di kedudukan second runner up Mr. Teen Jawa Barat 2022. Oke, second up ya. Tadi first runner up. Oke, baik ya. Jadi masih umurnya 17 jelang 18? 19, 18 tahun. 14 tahun Radin? menuju 15. Aduh, masih muda. Tapi jangkung banget ya. Iya. Udah melejit ya. Betul. Gimana umur nanti 21 ya? Iya. Bisa 2 meter ya. Oke, senang sekali ya untuk Radina atau Rara ya. Lalu Feb ya. Disebutnya Feb kan? Iya. Oke, Feb ya. Gilang disebutnya apa nih panggilannya? Gi. Enak banget ya. Dan Erik, panggil Erik aja ya. Oke, senang sekali bisa hadir di barayakita.com dan tentunya bisa bagi-bagi pengalaman ya kepada Baraya semua. Pastinya pengalaman kalian akan sangat berarti ya untuk Baraya semua ya. Masih muda-muda gitu loh ya. Dan ternyata bisa sekarang meraih prestasi yang luar biasa ya.
Oke, senang sekali. Baik, dari Rara deh, mungkin bisa disampaikan perasaannya bisa ada di posisi sekarang ya sebagai pemenang ya di ajang Miss Teenager Jawa Barat 2022. Boleh dong bagi-bagi pengalamannya, gimana perasaannya sekarang? Baik, jujur seneng banget pastinya. Boleh pakai mic yang sebelahnya aja. Oke, boleh. Yang pasti Iya. senang, bangga pada diri sendiri dan alhamdulillah bisa banggain orang tua, keluarga, dan semoga bisa motivasi anak-anak sekarang buat semangat kejar karir dan umur bukan sebuah patokan atau masalah buat kejar karir. Wih, keren. Ini kan masih 14 tahun menjelang 15. Berarti sekarang masih sekolah di bangku? Baru naik kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ya. Ini orang tua mendukung nih? Alhamdulillah mendukung. Nggak keganggu nih sekolahnya sayang? Udah pasti keganggu ya, cuman bisa bagi waktunya aja. Alhamdulillah ya. Emang cita-citanya ke depan mau jadi apa? Model profesional. Keren. Pasti mendukung banget ya. Secara gitu ya, udah good looking, cantik ya, tinggi, badannya proporsional. Oke banget, didukung ya. Alhamdulillah. Untuk Feb, gimana nih perasaannya sampai ada di posisi sekarang sebagai pemenang ya di ajang Mr. Teen Jawa Barat 2022. Kemarin ajangnya bulan apa sih? Bulan ini. Bulan ini ya? Bulan Juli. Bulan Juli, oke, Ya. bulan Juli. Kemarin pas peresmiannya ya, Ya. dinobatkannya gitu ya. Oke, gimana perasaannya? Perasaannya tentu senang banget ya Kak, karena memang ini cita-cita saya dari 3 tahun yang lalu. Sejak tahun 2019 saya mencari cara untuk bisa menjadi seorang remaja yang memiliki role model dan bisa mengajak orang-orang remaja lain untuk melakukan hal-hal baik. Nah, saya mencari platform yang baik dan salah satunya adalah Mr. Teen, yang mana di Mr. Teen ini kita tidak hanya mendapatkan titel saja, namun setelah ini kita menjadi role model. Dan alhamdulillahnya keluarga mendukung, sekolah saya pun mendukung, yang mana tentu seperti Radin tadi, sekolah pasti terganggu, namun bagaimana kita bisa memanage waktu kita. Dan ya perasaannya selain seneng sih karena kaget ya. Di samping saya ini kakak-kakak ini Kak Gilang, Kak Erik dan semua kontestan yang hadir pada audisi baik itu offline maupun online itu luar biasa, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan ada rasa insecure pertamanya ya Kak ya, sebagai manusia wajar. Pasti ya. Tapi bagaimana kita harus bisa menonjolkan kelebihan kita dan menutupi kekurangan kita. And I want to make other people like believe on their self, to be confident. No matter your tall, no matter your English, no matter your speak, but please show up. You have the talent, you have skills to change this world to be better. Wow. Gitu. Tapi kan insecure dong untuk mereka yang, aduh ini aku bahasa Inggrisnya jelek nih. Kalau ikut-ikutan ajang kayak gini gimana dong? Gimana nih? Oke, sebetulnya untuk bahasa Inggris itu tidak berpengaruh 100% ya Kak. Namun sebagai poin plus saja. Menambah poin ya. Iya. Nah, tapi bagaimana kita bisa berbicara, memiliki isi yang baik dan juga bagaimana orang lain bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Karena ya kalau kita bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa asing lainnya tapi kita tidak memiliki isi dari pembicaraan kita, kan sama saja kosong seperti itu. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau ikut pageant, especially for Mr. Teen West Java or Miss Teenagers, teman-teman gak usah takut untuk berbicara karena teman-teman memiliki skills berbicara bahasa Indonesia dengan baik. Jadi teman-teman sampaikan menggunakan bahasa ibu kita saja. Tapi kalau pakai bahasa Inggris jauh lebih baik. Melengkapi ya. Betul sekali. Selain bahasa daerah, bahasa pemersatu kita bahasa Indonesia dan otomatis juga ada bahasa asing yang harus kita kuasai ya. Karena kan zaman now ya kita sangat dituntut untuk bisa menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya. Dan kayaknya semua juga kemarin ada juga dong ya, ya minimal inilah ya bahasa Inggrisnya pasti dipakai juga kan ya. Oke. Sip ya. Cita-citanya apa nih, Feby? Kalau cita-cita saya sebagai abdi negara, kalau misalkan ada kesempatan juga pengen jadi pembisnis seperti orang tua saya. Oh, orang tuanya berarti pembisnis ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi memberikan ya ini juga lah ya pengetahuan ya mengenai kita masa depan seperti apa, berbisnis bagaimana betul. ya. Keren, sukses selalu deh ya.
Oke, dan tadi ada tambahan ya Kak Mei. Apa? Untuk bahasa Inggris itu kenapa kita harus dipelajari dalam dunia pageant? Karena kalau misalkan kita diberi kesempatan untuk menang di tingkat nasional, akan mewakili Indonesia di ajang internasional. Jadi kita pasti berbicara menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa asing agar kita bisa berkomunikasi lebih baik dengan kontestan-kontestan dari negara lain. So, kenapa kita harus bisa belajar bahasa Inggris? Selain memang itu sebagai keharusan kita di zaman sekarang, juga agar kita bisa lebih komunikatif dengan peserta dari negara lain. Seperti itu. Harus ya, apalagi kita membawa nama bangsa dong ya. Betul sekali. Sip. Next ya, untuk Gi. Gampang manggilnya ya, Gi. Oke, gimana perasaannya ada di posisi sekarang ya, ikutan kemarin Mr. Teen dan sekarang ada di posisi runner up ya kemarin, alhamdulillah. Ini juga sebuah prestasi pencapaian yang luar biasa dong ya. Gimana perasaannya? Pertama-tama Gilang ikut Mr. Teen ini tuh awalnya karena mikir tuh zaman sekarang tuh anak-anak remaja tuh kayak meresahkan gitu ya, kayak bikin onar segala macam kayak gitu-gitu. Terus juga banyak yang mikir tuh kayak masa depan ya udah masa depan aja, masa sekarang nikmatin aja masa sekarang kayak gitu. Nah, Gilang tuh kemarin tuh mikir gitu kan, kayak gimana sih menciptakan sebuah perubahan dalam masa belia ini gitu kan, masa remaja ini gitu kan. Karena kan banyak orang remaja tuh yang mikir kayak enjoyin aja dulu gitu kan masa remajanya, masa depannya nanti aja kayak gitu. Ada ngomong gitu ya? Ada pasti banyak kayak gitu Kak. Nah, Gilang tuh mau bikin anak-anak remaja lainnya tuh termotivasi gitu sama Gilang gitu kan. Kayak ada seorang Gilang pun bisa ada perubahan, gimana pun yang lain kayak gitu Kak. Nah, terus juga Gilang tuh mau membuka pemikiran-pemikiran para remaja lainnya tuh buat mikirin mimpinya masa depan mau kayak apa, mau jadi seperti apa kayak gitu. Banyak juga remaja-remaja sekarang tuh yang down karena lingkungannya, down karena orang tuanya bahkan kayak gitu. Dan Gilang tuh maunya mereka tuh kayak ada satu motivasi buat mereka masa depannya mau kayak gimana kayak gitu. Jadi buat remaja-remaja di Indonesia khususnya, please gapai cita-cita kalian. Terus manfaatin waktu-waktu remaja kalian tuh jangan cuma buat main-main aja, tapi buat masa depan kalian juga kayak gitu Kak. Oke, setuju ya. Dan sekarang juga Gilang ada di sini itu juga sebuah kebanggaan juga ya buat diri sendiri dan juga keluarga dong ya. Iya, Kak. Keluarga mendukung? Mendukung banget. Sekarang Kak. Masih duduk di bangku kuliah. Kuliah tadi ya, kuliah. Iya, Gilang udah ini ya, udah kuliah semester awal ya, masih semester awal. 2 cuman udah praktek kerja lapangan Kak. Wah, udah PKL ya, alhamdulillah. Cita-citanya apa? Jadi healthy chef Kak. Oh, kenapa? Apakah sesuai dengan ini backgroundnya? Karena Gilang sempat melaksanakan program diet ya Kak ya. Dan menurut Gilang program dietnya itu emang cukup ekstrim ya Kak ya. Nah, dari situ Gilang mikir kayak Gilang gak mau orang lain pun merasakan yang Gilang rasain gitu Kak. Kayak diet ekstrim kayak gitu-gitu, bukannya nurunin berat badan malah jadi merusak diri kayak gitu Kak. Emang sempat ada pengalaman dulu atau ada Kak. sampai memotivasi jadi diri sendiri seperti itu ya? Iya. Emang dulu pernah berat gitu gimana? Waktu itu Gilang sempat ada mau ikut kejuaraan taekwondo kayak gitu Kak. Terus dibilangin katanya, Gilang badan kamu gede banget katanya gitu kan. Emang berapa kilo dulu? 68 Kak. 68 ya? Iya, cuman sama dengan saya. Berarti saya harus ikutan diet ya. Cuman katanya dalam waktu sebulan harus turun sampai 53-an, 55. Akhirnya Gilang tuh langsung gak makan nasi selama 1 bulan gitu, bahkan selama 1 tahun gak makan nasi kayak gitu. Gara-gara itu ya. Setelah itu diet berhasil, cuman sering sakit-sakitan kayak gitu. Jadi langsung ke motivasinya dari situ aja sih Kak. Oke. Jadi sekarang ingin memotivasi orang juga ya untuk bisa menjaga kesehatannya. Iya. Ya, oke, baiklah. Taekwondo, jangan deket-deket, bahaya. Sip ya. Walaupun tolak belakang, mudah-mudahan saling ada apa, setiap ilmu yang kita pelajari apapun itu pasti akan membawa manfaat positif di kemudian hari. Pasti ya. banget. Oke. Erik, gimana perasaanmu udah di sini, Erik? Yang pastinya perasaan pertama tuh bersyukur banget ya Kak bisa di posisi sekarang, karena tentunya dari awal tuh bukan hal yang mudah buat jadi di posisi sekarang ini. Dengan pengalaman pertama tanpa modal apa-apa, Erik bisa berhasil. Betul apa yang tadi dikatakan
Feby, yang mana konten yang lain tuh kayak punya potensinya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi bukan hal yang mudah berada di posisi sekarang, sangat bersyukur juga karena support dari orang tua, dari teman-teman, Erik juga bisa sampai di sini. Intinya itu sih Kak, bersyukur banget bisa sampai di sini. Alhamdulillah ya, sebuah hal yang pastinya akan membanggakan ya, apalagi buat adik-adik semua nih ya. Masa depan masih panjang, tentunya akan sangat bermanfaat kalau kita isi dengan hal yang positif ya. Oke, baik kalau gitu kongres ya untuk kalian ya, udah ada di posisi ini ya, winner dan runner up ya, ini sebuah hal yang pastinya akan membanggakan keluarga dan menjadi modal nih untuk kemudian hari ya kan. Oke, boleh dong cerita pengalaman kalian dari awal saat tahu informasi ajang ini ya, Mr. Teen Jabar dan Miss Teenager Jabar seperti apa, tahu dari mana, dan ya kisahnya seperti apa sih hingga kalian berada di posisi ini. Dulu ceritanya bagaimana? Boleh dari Rara dulu deh, gimana ceritanya? Oke, makasih Kak. Jadi Radin tuh awalnya penasaran kan lihat TikTok, ada model-model gitu, terus Radin bercanda ke ibu. Ibu adik mau jadi model, terus akhirnya sama ibu dibawa serius, akhirnya disekolahin ke sekolah model. Dari umur berapa tuh? Dari umur berapa? Kelas 7 akhir. 7 ya? Iya. Oke. Di situ Radin langsung kaget kan, kayak oh my god, it's really Radin di sekolahin model kayak gitu. Akhirnya semakin penasaran sama dunia model, Radin cari tahu tentang model tuh apa, kayak gimana, dunia pageant tuh kayak gimana. Akhirnya Radin termotivasi sama Gigi Hadid. Dia itu seorang model profesional. Kayak wow, is so perfect, kayak cantik, pintar, betul. catwalknya juga bagus, dan Radin termotivasi buat jadi model profesional. Dari situ Radin mulai belajar terus tentang model, dan suatu saat Radin tuh ditawarin sama guru model, Radin ayo ikut Miss Teenager kayak gini, coba aja dulu buat jadi pengalaman, it's okay, menang kalah itu biarin. Terus Radin selalu ingat sama kata guru model Radin, kalau Radin belum siap sama kekalahan dan gak mau kalah, gak usah ikut kompetisi. Gitu. Jadi Radin udah siap kalah, udah siap apapun yang terjadi, Radin bakal terus maju. Jadi Radin ikut, dan alhamdulillah sama ibu didukung, sama keluarga juga didukung, dan gak gampang banget lah pokoknya, susah. Dari sebuah pencapaian pasti ada pengorbanan dan usaha lah kayak gitu. Jadi usahanya banyak, pengorbanannya juga banyak. Jadi buat sampai di titik ini tuh susah banget, dan alhamdulillah bisa terbalaskan dengan perjuangannya. Perjuangan bakal dibalas dengan yang lebih sama Tuhan. Alhamdulillah banget. Jadi kayak alhamdulillah kayak Radin bisa dapetin ini buat orang tua gitu. Radin pengen banggain kedua orang tua Radin pakai bakat yang Radin punya. Kayak gitu. Mantap. Ya hapus dulu dong. Jadi di umur sebelia ini ya, Radin tahu ajang ini dari TikTok ya awalnya ya. Kemudian enggak, itu yang memotivasi untuk ikutan sekolah model ya. Terus tahu apa ajang Miss Teenager ini kemarin juga dari TikTok lah atau dari teman? Dari guru tadi ya, guru apa model ya. Akhirnya ikut serta ya. Itu dulu percaya diri atau gimana nih? Enggak ya? Luar biasa ini. Nggak ada persiapan sama sekali. Itu udah ikutan model berapa lama pas ikutan ajang ini? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan ya? Udah gitu langsung ikutan ya? Langsung ikutan. Soalnya kan kata ibu, udah maju aja nggak apa-apa. Jadiin pengalaman kalau kalah. Tahun depan coba lagi aja kayak gitu. Ini ajang yang keberapa yang udah diikuti oleh Rara? Pertama kali. Wow. Mantap. Baru pertama kali dan langsung jadi juara, winner ya. Mantap ya, keren sekali. Dan next pasti mau ikut kontes-kontes lainnya? Pasti ya, udah punya bakat gitu loh ya. Oke. Jadi ada di sini, udah daftar ya, langsung ikut kontesnya dengan segala kesulitannya. Sulit nggak tuh ikutannya? Sulit. Setelah audisi, Radin tahu kayak sama jurinya juga udah dikasih tahu kekurangan Radin itu apa. Di situ Radin langsung mengolah diri, bakat kayak gitu, melatih bahasa, terus manner dan lain-lainnya juga. Yang pasti sulit buat berapa bulan, cuma sebulan Radin siapin persiapannya. Ya. Yang paling dipersiapkan apa tuh?
table manner. Table manner ya. Catwalk, photoshoot, dan Oke. makeup. Wah, semuanya udah dikuasai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu nervous nggak? Apa karena ini kan baru pertama kali loh Radin ikutan. Nervous udah pasti, Mm-mm. cuman ya percaya diri aja. Karena percaya diri itu penting. Kalau kita takut, itu yang bikin kita nggak bisa. Oke. Jadi banyak berapa ini sih di kompetisi ini berapa banyak yang diharuskan diikuti? Maksudnya ada beberapa tahapan. Catwalk, photoshoot, Iya, juga 2, sikap, attitude, 3, terus cara kita aktif berbicara, Oke. dan 4. sosialisasi dengan finalis lain. Oke, berarti kurang lebih 4 ya, itu yang garis besarnya ya. Oke, luar biasa ya. Tapi senang dong ya. Alhamdulillah. Oke, selain nervous, perasaan apa lagi nih yang saat Radin ikutan yang dirasakan banget gitu? Pasti takut. Takut ya? Takut tuh pasti. Cuman Radin percaya diri aja. Karena gak dituntut buat menang sama orang tua juga. Jadi Radin kayak, yaudah it's okay. Kalah menang maju aja. Yang paling sulit dari semua hal yang diikuti kemarin apa? Paling sulit yang dites apa? Public speaking. Public speaking ya. Karena Radin kan kayak masih baru pertama kali public speaking dan gak percaya diri. Jadi Radin masih kaget waktu public speaking. Itu paling sulit sih. Paling Cuman sulit itu. percaya Dan diri melatihnya gimana melatihnya? Latihnya ya berbicara di depan kaca, di depan orang tua kayak gitu. Luar biasa loh. Ini udah kayak gini udah bagus banget ya. Pantesan juara 1 ya. Alhamdulillah ya. Oke. Sukses ya Rara ya. Mudah-mudahan nanti next bisa mendapatkan hal-hal pengalaman yang lebih baik lagi ya daripada yang sekarang ya. Oke, sama-sama. Feb, gimana nih pengalamannya kemarin saat tahu informasinya dari mana dan sama kompetisi bagaimana? Oke, makasih kami sebelumnya. Mengenai ajang Mr. Teen ini, saya tahu dari Instagram, yang mana selama 3 tahun itu saya persiapan dari mulai public speaking, dari mulai advokasi, karena memang saya goalsnya bukan hanya sebagai seorang model saja, namun role model. Jadi role model itu bagaimana kita bisa menjadi motivator bagi orang lain. Karena saya datang ke sini dari pelosok daerah yang ada di daerah Sukabumi, yang mana di sana banyak anak-anak yang memang memiliki potensi, memiliki skill yang luar biasa, talent yang luar biasa bagus-bagus, namun mereka belum percaya diri untuk dapat menunjukkan ke dunia, ke orang-orang yang ada di luar. Dan saya ingin memotivasi mereka bahwa kita sebagai remaja dari pelosok pun bisa untuk survive bersama all the contestant, dan juga bisa menunjukkan siapa diri kita. Betul. Tidak hanya dari akademik, tapi dari bagaimana kita mengatur diri kita, personality kita harus bagus, harus attitude-nya harus keren. Karena memang orang akan menghargai kita jika pribadi kita bagus, betul. Betul dari attitude, banget, manner betul. dan lain sebagainya. Dan selama mengikuti perlombaan ini, audisi dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2022. Di sana banyak insiden. Sebelum saya audisi tuh banyak insiden. Pertama saya kecelakaan. Kecelakaan apa nih, di mana? Kecelakaan motor saat bulan puasa kebetulan ya. Saya itu lagi mencari channel juga untuk membantu saya di ajang ini, karena memang segala keterbatasan pasti ada. Jadi saya ikhtiar untuk bisa mencari bantuan. Nah, di sana saya sedang mencari orang-orang yang memang akan membantu saya untuk kompetisi ini. Namun ya namanya kecelakaan tidak tahu, jadi musibah membuat ya kaki saya agak sedikit bermasalah. Saat itu ya, saat karena itu. Dari motor ya. Betul. Itu parah kah gimana? Parah sampai kaki saya gak bisa catwalk. Allah. Karena saat audisi kan kita dites catwalk, public speaking of course, sama photoshoot. Nah, di sana struggle dalam catwalk. Nah, dalam catwalk tersebut kaki saya ada memar dan sedikit bermasalah juga tadi. Dan itu membuat saya
harus tetap kelihatan oke. Nah, jika teman-teman mungkin remaja lain ingin mengikuti ajang pageant, walaupun sesakit apapun kita, lagi bad mood, lagi apa, kita harus tetap tampil baik di hadapan orang, di hadapan klien. Susah loh, tapi kaki lagi nyut-nyutan itu gimana caranya? Apalagi kan ini ya saksinya teman-teman saya juga. Oh, ini juga tahu ya? Tahu. Karena pas masih saat kompetisi berlangsung gitu ya? Saat audisi kejadiannya, berlangsung. kecelakaan tersebut. Oke. Nah, teman-teman bilang kenapa nggak pakai short pant, nggak pakai celana pendek. Pas aku angkat ada bekas luka kan, nggak mungkin kita menunjukkan kekurangan kita di depan publik. Betul. Tapi bagaimana kita harus bisa menutupi nih kekurangan kita dengan menunjukkan kelebihan kita. Nah, di situ saya selalu ingat bahwa everyone have a strength and weakness, and everyone can do their dream. Can realize their dream. So itu menjadi motivasi saya karena sebelum ayah meninggal, ayah saya pernah bilang, if you wanna be the success people, you need to focus to your best, don't care about the result. Jadi orang tua saya itu menekankan kalau mau berada di suatu titik kita harus fokus. Kita gak usah pedulin orang mencemooh kita atau apa, tapi kita lakukan yang terbaik di jalan yang positif pastinya. Nah, itu menjadi motivasi saya untuk bisa berdiri bersama orang-orang hebat di samping saya dan orang-orang yang ada di rumah kemarin ikut karantina. Saya tunjukkan dan alhamdulillah masuk top 10. Alhamdulillah. Ya, bersama tentunya ini teman-teman saya. Seperjuangan ya. Seperjuangan betul sekali. Nah, dan ada fun fact Kak, saat audisi kita itu satu baris. Satu baris. Ya, urutan 11, 12, 13. Sama dengan sekarang dong ya. Iya. Oke. Nah, dan di situ kita udah kenal dari awal audisi sampai karantina pun kita sama-sama open ya sama teman yang lain, kita saling diskusi atau apa, betul kata Radin tadi yang dinilai bukan hanya soal catwalk saja tapi ada public speaking dan juga ada beauty class, photoshoot dan juga personality pastinya. Personality itu ada etika, attitude dan lain sebagainya. Salah satunya table manner. Table manner tadi ya. Ya, yang mungkin itu kesulitan bagi saya juga. Kenapa sulit tuh? Karena biasanya kan saya tidak pakai table manner di kehidupan saya sehari-hari, tapi sebagai seorang winner, sebagai seorang role model, kita harus bisa menunjukkan table manner tersebut saat kita makan bersama orang-orang. Jadi harus belajar dulu dong saat itu ya. Iya, betul sekali. Karena kita kan semua mungkin hampir nggak semua orang, apalagi kita yang maksudnya rakyat biasa gitu ya, table manner itu satu hal yang nggak menjadi kebiasaan sehari-hari gitu ya. Otomatis dipelajari dulu dong. Iya, belajar dari mana itu? Dipelajarinya saya kan lihat YouTube dan dari TikTok ya, Kak Vindi. Oh ya? You know Kak Vindi yang slay. Iya. Nah, di sana kita juga belajar dan melihat ternyata dari sisi media sosial ada sisi positifnya loh untuk bisa kita explore. Nah, ini mungkin buat remaja yang lain. Kalau kita mau buka TikTok atau apa, kita tinggal saring aja hal-hal yang positif yang bisa bikin kita menjadi lebih baik lagi. Salah satunya saya open terhadap Kak Vindi. Di sana saya belajar mengenai manner, attitude dan juga table manner. Dan ya, itu gratis ya ilmunya karena kan kalau kita kursus itu bayar mahal banget. Nah, setelah itu masuk karantina Mr. Teen dan Miss Teenagers, bertemu bersama orang-orang hebat, coach-coach hebat, dan kita diajari mengenai table manner dan juga etika dan tata krama lainnya. Di sana kita fun, kita seru-seruan, dan di malam final sebetulnya saya tidak expect saya akan menang karena semuanya jago-jago. Semuanya hebat-hebat. Betul sekali, hebat-hebat sampai saya mikir kayak siapa nih yang menang, siapa nih gitu. Tapi back again, niat saya masuk kompetisi ini bukan hanya mengejar titel saja, namun to be a role model for my friend di pelosok daerah. Karena mereka banyak yang mungkin belum percaya diri untuk menunjukkan. Jadi saya ingin menunjukkan terlebih dahulu kepada mereka bahwa ini aku bisa, kalian juga harus bisa. Kita semua manusia, makan nasi juga. Betul, sama ya. Iya, kita pasti bisa mewujudkan impian kita asal kita ada kemauan dan tekad yang kuat. Setuju. Seperti itu. Jadi sampai sekarang tuh perjuangannya Kak luar biasa banget. Keras sampai sekarang ya. Keras. Perjuangan yang luar biasa, apalagi di salah-salah ada accident juga ya. Iya, accidents. Catwalknya terganggu pasti ya itu. Tapi alhamdulillah bisa dilalui semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Sukabumi ya. Sukabumi masih mungkin belum terlalu banyak ya. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu
pelopor juga. Ini ayo dong anak-anak daerah bisa gitu ya. Iya, betul. Oke, sip kalau gitu ya. Mudah-mudahan menjadi contoh buat semuanya. Amin ya robbal alamin. Thank you Kak. Oke, makasih juga. Gilang, gimana nih Iya, pengalamannya Kak. sama kompetisi? Tahu dari mana informasi ajang ini? Jadi gini Kak, emang pada dasarnya kan aku emang mau memotivasi orang-orang kan. Cuman aku nggak tahu nih wadahnya tempatnya kayak di mana dan kayak gimana gitu kan. Nah, fun fact-nya tuh waktu aku lagi begadang nih ya tengah malam. Oke. Nah, terus aku lagi buka sosial media Instagram gitu, terus ada kayak ngelewat gitu kan open audition dari Mr. Teen Jawa Barat ini. Terus kayak cari tahu dulu Mr. Teen itu apa kayak gitu-gitu. Dan pas saat itu mikirnya tuh kayaknya ini bisa nih jadi tempat, jadi wadah buat motivasi orang nih gitu kan. Akhirnya apply buat audisi gitu dan pas besoknya lagi ada acara nih gitu kan. Terus regional directornya tiba-tiba nge-WA gitu kan, nge-WA terus minta foto segala macam, dikirimin fotonya terus alhamdulillah itu lolos buat masuk audisi offline kayak gitu. Dan pas audisi offline tuh katanya disuruh bawa make up kan, tuh kayak buat para cowok apalagi kan kayak awam banget gitu buat make up, terus buat beli make up pun malu kayak gitu kan. Akhirnya bawa teman-teman buat make upin di tempat audisi kayak gitu-gitu. Oh, jadi mengerahkan pasukan ya? Iya. Dan di make upinnya itu di food court gitu Kak. Di banyak orang gitu dong kan, ya yang malu lewat kan. ya. Cuman karena nggak ada tempat lagi ya udah nggak apa-apa terobos aja gitu kan. Nah, dari situ kayak ya udah emang pada dasarnya model tuh anti malu juga kan, jangan Betul. sampai pemalu gitu. Betul. Nah dari situ ya udah terobos aja sampai akhirnya pas audisi deep interview kayak bener-bener AC-nya dingin, terus dalamnya juga bergejolak panas karena deg-degan gitu kan. Beda suhu ya. Iya, beda suhu bertolak belakang dan kita tuh harus tetap percaya diri ya, harus tetap nampilin sisi positif kita kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillahnya lancar. Terus pas catwalk pun bingung sama posenya mau kayak gimana kayak gitu kan. Emang pengalaman pertama juga kayak Rara? Pengalaman pertama Kak. Kalau dirimu pengalaman Pertama. berapa? Pengalaman pertama semua, Semua, ya hebat nih kalian. Terus Nah terus habis gitu pas catwalk tuh cuma dikomentarinnya tentang posenya harus lebih dieksplor lagi kayak gitu. Dan sampai pas pulang audisi pun entah lolos ataupun enggak, yang penting udah nampilin yang terbaik kan Kak. Nah terus dari situ kita belajar lagi catwalknya kayak gimana, posenya kayak gimana, public speakingnya yang bagus kayak gimana buat di depan orang-orang. Dan akhirnya tuh setelah menunggu sekian lama, akhirnya ada pengumumannya tuh yang lolos dari audisi offline menuju ke grand final. Dan alhamdulillahnya tuh nggak nyangka dari yang awalnya cuman iseng-iseng terus kayak tengah malam gitu kan, lagi begadang akhirnya malah dapet ini ya. Akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa, masuk luar biasa, jadi finalis kayak gitu. Terus kayak alhamdulillah banget lah gitu. Terus akhirnya dikasih informasi kayak segala macamnya tentang persiapan menuju grand final tuh sempat kebingungan Kak, karena emang nggak tahu nih bakal dapat sponsor dari mana aja, terus kayak dikasih supportnya dari mana aja kayak gitu. Bahkan dari outfit tuh misalkan Feby tuh ada desainer kayak gitu-gitu kan. Dan aku tuh bingung gitu dari mana tuh outfit dan alhamdulillahnya tuh nenek seorang penjahit gitu kan. Jadi kayak semua baju yang dibawa buat karantina, buat grand final tuh dari nenek, dibikin semuanya homemade dari nenek sendiri kayak gitu. Alhamdulillah mendukung ya. Mendukung. Nah terus tentang biaya segala macam, ya alhamdulillahnya tuh dalam otak aku tuh selalu mikir biaya tuh tentang biaya. Iyain dulu, sanggupin dulu, kedepannya pasti ada aja jalan buat ngadepinnya semuanya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya tetap ada gitu buat biayanya. Jadi buat teman-teman nih ya yang banyak kepikiran tentang biaya, tentang uang segala macam, sanggupin dulu. Untuk kedepannya pasti ada aja jalan, pasti ada aja sumber dari manapun yang berdatangan. Kalau semisal kalian tuh tekun dan
fokus kayak gitu, pasti bakal ada aja kayak gitu Kak. Untuk membantu mendukung Iya, ya benar, Kak. tercapai cita-cita kita, Iya. karena pasti ada ya harus kita pengorbanan tadi Pengorbanan. ya, adanya dana, ya Iya. pengorbanan waktu juga ya, dan segala Semuanya. macam ya. Kemarin pas kompetisi berapa banyak saingan kalian? Kalau untuk misternya itu ada 9 Kak, dan untuk missnya ada 12 Kak. Oke, alhamdulillah kalian tersaring ya menjadi yang terbaik ya. alhamdulillah. Dan yang terbaik dari yang terbaik Kak, Betul, kayak gitu. betul sekali. Tapi kalian kan ini pada pengalaman pertama semua nih. Iya. Sebenarnya kalian juga kan mungkin belum pernah tuh yang namanya latihan catwalk kayak gitu. Belum kan? Belum, Kan? Itu kalian belajar dari mana untuk bisa jalan seelok itu di catwalk misalkan, atau juga public speaking dan lain sebagainya, dari mana kalian? Benar kayak kata Feby tadi bicara ya kayak kita kan ada sosial media. Iya. Sosial media tuh nggak selamanya negatif. Yes, itu dia. Pasti ada aja yang positif dan tinggal dicari aja nih. Kamu maunya cari apa tentang catwalk. Pasti banyak ada kayak Oke. gitu-gitu dari sosial media. Jadi kalian belajarnya dari situ semua ya. Iya. Luar biasa, itulah manfaatnya ya. Ternyata media sosial nggak samanya berdampak, kan banyak yang underestimate ya, ini jelek, ini tidak baik gitu kan ya, jangan punya TikTok, apalagi kan banyak orang tuh yang ngomong gitu ya, jangan TikTokan, itu tidak baik. Ternyata justru kalian banyak belajar dari TikTok ya, Iya. dari Instagram dan yang lainnya juga ya kan. Iya, benar. Oke, senang dong berada di sini sekarang. Seneng banget Kak. Emang cita-cita kamu jadi apa tadi? Healthy chef Kak. Healthy chef tadi. Iya. Dengan pencapaian ini apakah nggak mau nanti pengen jadi model beneran gitu? Nggak berubah? Sebenarnya tuh healthy chef tuh pengennya tuh jadi yang healthy chef artis healthy chef kayak gitu Kak. oke, Jadi kayak oke. entertain masuknya tetap. Masih entertainnya ya. Vin Oke. Dili. Nah, Kan Vin Dili juga chef kan awalnya. benar. Itu aku juga suka nonton itu. Bagus-bagus kontennya ya. Oke, sip ya. Maju terus ya. Amin, Kak. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Nah, Erik ya. Halo. Iya, gimana nih? Dari awal kompetisi apakah sama ceritanya dengan mereka-mereka ini? Ada hal-hal lain nggak yang dialami kemarin? Ada accident nggak sih kayak yang Ya, dialami ya. oleh Feb gini? Dari Gimana? teman-teman tadi udah luar biasa banget ya perjuangannya dari awal betul. audisi sampai ada di sini sekarang. Kurang lebih sama sih Kak kayak teman-teman yang hebat-hebat ini, tapi ada beberapa hal yang beda dari Erik nih. Dari dulu tuh sebenarnya Erik gak pernah mau ikutan model, dan kayak ada beberapa teman yang ikutan model terus kayak ngapain sih gitu, ngapain ikutan model kayak gitu, karena dari dulu tuh Erik dididiknya buat jadi abdi negara nih. Betul, ikutan pramuka, paskibra Dari dan orang tua lain-lain. diarahinnya ke sana ya. Dan otomatis kegiatan sehari-hari pun kayak jatuhnya ke alam, terus kayak ya bareng TNI lagi segala macam gitu kan. Terus kayak masuk SMA nih, masuk SMA dengan teman-teman yang baru, terus juga dari figur yang beda-beda juga dari SMA kan. Mulai ada ketertarikan dari dunia modeling ini yang awalnya cuma tahu dari Mojang Jajaka nih. Iya. Mojang Jajaka yang mana mungkin Sobat Baraya juga udah pada tahu kan Mojang Jajaka kayak gimana. Nah, dari Mojang Jajaka cari tahu lagi ajang yang lain, kayak sempat dapat juga Element of the Year, terus Iya. juga lebih cari lagi dapat Mr. Teen nih, dapat Mr. Teen. Kemudian awalnya tuh tahu Mr. Teen ini dari nasionalnya, karena waktu itu dari regional Jawa Baratnya tuh belum ada yang pegang. Terus cari tahu akhirnya ada tuh yang pegangnya dari Jabar Juara Official. Jabar Juara Official buka audisi. Terus awalnya tuh kayak mikir-mikir ikutan gak ya gitu. Terus juga mikirin resikonya apa, terus juga keuntungannya apa. Akhirnya dengan niat belajar dan cari pengalaman Baraya baru, kita, berita positif dan inspiratif, memutuskan untuk serta info daftar. wisata, Dan itu daftarnya bisnis, tuh kesehatan, dan Hamin beberapa pendidikan. hari sebelum tutup. Barayakita.com. Ya, udah mepet Injury banget. time. Ya, udah mepet banget kayak ya udah daftar ikutan sampai akhirnya ikut audisi bareng teman-teman ini. Iya. Audisi beres. Setelah audisi tuh kita nunggu agak lama ya. Kita nunggu agak lama sampai pengumuman yang untuk karantina. Agak deg-degan juga ya, Iya. karena kayak aduh ini keterima gak ya gitu, audisinya lancar gak ya gitu, hasilnya kayak gimana, karena gak ada kabar sama sekali, kita Iya. harus nunggu sampai akhirnya udah nunggu lama, ada tuh hasilnya keluar, dan alhamdulillah Erik juga teman-teman lolos ke tahap karantina. Di tahap karantina ini juga sama dengan awal diniatin untuk belajar dan cari pengalaman baru, dan alhamdulillahnya selama karantina ini tentunya dapat pengalaman banyak banget. Pasti. Dan hal baru buat Erik banget, karena yang awalnya mungkin Erik cuman tahu mengenai kepemimpinan di organisasi segala Organisasi macam aja. ya, terus kayak
anti banget sama kamera gitu kan. Betul, Sekarang betul. harus dituntut menjadi ya role model, harus jadi model gitu kan, harus Ya. bisa catwalk, harus bisa photoshoot, apalagi make up gitu Iya, kan yang iya. jauh banget dari Betul. cita-cita Erik di awal gitu. Seru banget sih, dan selama karantina ini pengalaman banget hal baru di selama karantina ini buat Erik, dimulai dari catwalk, public speaking, terus juga photoshoot, make up dan segala macam. Itu benar-benar hal baru buat Erik, dan saat ini Erik sangat bersyukur banget dapat pengalaman itu, dapat pembelajaran itu, dan harapannya adalah semoga Erik bisa mengembangkan hal tersebut di kemudian hari. Luar biasa, amin amin ya. Ini dunia kalian pada berbeda-beda ya, tapi ternyata langsung pada terjun ke dunia Ya. yang baru gitu ya, Ya. yang new gitu ya. Ya kan tadi kayak pencinta alam, lebih ke apa sih, ke yang kekerasan Ya. gitu. Alam gitu ya kan. Dia juga di taekwondo ya kan. Itu bertolak belakang banget, tapi ternyata bisa kalian berkecimpung di sini. Bahkan sekarang cowok-cowok juga harus bisa catwalk, harus bisa make up juga ya kan, sebuah dunia yang baru ya. Tapi kalian enjoy menjalankan ini semua. Enjoy Enjoy ya, banget, senang ya, karena ini satu hal yang tantangan baru ya. Betul. Dan ternyata itu harus bisa dilakoni ya kan. Tapi lanjut ya sekarang ya, nggak menyesal nih ada di dunia ini. Enggak kan? Ini dapat udah- pengalaman baru gitu kan, ah. dapat pelajaran juga. Ternyata ya enggak sama dengan pemikiran awal Erik gitu, ngapain ikut model, tapi ternyata banyak banget manfaatnya gitu. Apalagi kita di sini dunia pageant bukan cuman foto-foto doang, bukan cuma catwalk doang, tapi kayak kita juga harus dapat bisa jadi inspirasi orang-orang, kita harus bisa memotivasi orang-orang dan melakukan aksi-aksi lainnya untuk masyarakat gitu. Sip, ya luar biasa. Pasti akan bawa nama baik juga untuk keluarga ya. Amin. Oke, baik, untuk winner Mr. Teen ya, Feby Cipta. Ini namanya Feby Cipta, ini nama asli nih, Feby Cipta. Nama asli. Keren ya namanya. Kan biasanya kan suka ada nickname gitu. Enggak, ini udah nama asli ya, Nama Feby asli. Cipta ya. Diciptakan Feby. Kemudian ini saya dengar kan kalian setelah menang sekarang kan ada ini ya, ada apa sih? Ada ditugaskan ya Iya. untuk ke nasional, betul ya? Betul. Jadi Mr. Teen nasionalnya Indonesia gitu atau gimana nanti? Iya, tingkat nasional. Tingkat nasional ya. Dan Miss Teenager-nya juga sama ya. Oke. Nah, ini persiapan apa aja yang telah dilakukan untuk persiapan ke nasional nanti? Thank you. Well, kalau untuk persiapan, saya sudah persiapkan dari sebelum grand final. Karena kan kita sebagai manusia harus visioner ya. Iya. Kalau misalkan kita menang, kita udah ada prepare. Kalau kita tidak pun, setidaknya kita sudah berjuang. Betul. Nah, yang dipersiapkan untuk ajang nasional, selain memang public speaking diutamakan, juga bahasa Inggris pastinya, Iya, karena iya. ini kan Mr. Teen Betul. Indonesia. Dan lawannya juga fluent English, Yes. semua keren-keren. Selain public speaking, saya belajar mengenai catwalk, photoshoot, Yes. terus personality, tentunya harus bisa menjaga attitude, etika dan tata krama. Itu yang paling penting. Selain itu juga wawasan pastinya, kan Iya. ada isu-isu terhangat dunia sekarang, Betul, seperti betul. G20 dan Iya. lain sebagainya. Dan alhamdulillah untuk Jawa Barat sekarang untuk Mr. Teen-nya masuk top 6 video opini mengenai G20. Nah, nanti akan ditandingkan lagi untuk datang ke Surabaya pada Agustus sekarang. Oh, jadi Seperti bulan itu. Agustus sekarang ini kan udah masuk Agustus ya? Iya, udah Berarti masuk udah nanti Agustus. mulai ya? Mulainya nanti Oktober. Oktober ya, tapi Iya. sekarang udah mulai nih ya untuk Sekarang persiapannya. press conference yang akan dilaksanakan Mr. Teen Indonesia, yang mana peserta bisa berkesempatan untuk hadir dalam press conference tersebut melalui challenge-challenge yang telah dilakukan. Oke. Seperti itu. Berapa banyak nanti yang akan ikut serta di tingkat nasional? Sekitar 30 peserta. Berarti nggak semua provinsi mengirimkan ya? Karena Iya. kan 34 ya kalau nggak Iya, salah ya? 34. Tapi sekarang cuma 30 dulu aja ya? Sekitar 30. 30-an ya? Iya, Oke. seperti itu. Tapi Dan satu daerah satu gitu ya? Satu daerah satu. Oke, Untuk DKI Jakarta ada DKI Jakarta 1 sampai 6. Oke, Iya. oke. Nah, untuk Jawa Barat sendiri mengirimkan satu perwakilan, yang mana di situ saya selain saya menyiapkan selain mengenai diri saya, tapi juga apa yang telah saya berikan kepada orang lain melalui advokasi saya Can Be Together. Oke. Jadi saya punya advokasi bersama teman-teman saya luar lingkup di Wow, daerah. keren. Iya. Ya, di sana itu saya memiliki advokasi untuk bisa memberikan edukasi dan juga pemahaman mengenai karakter baik terhadap anak-anak. Karena
tentunya kalau di pelosok daerah harus ada perhatian khusus. Betul. Ya, di sana tuh teman-teman ada yang mungkin belum bisa mematuhi norma sebagai remaja, terus juga ada yang belum memiliki percaya diri untuk bisa menunjukkan siapa dirinya. Nah, di sana sebagai tugas saya, it's my responsibilities as a younger generation to provide education and build good character for them. Because karena kan G20 program juga mencanangkan mengenai pembentukan remaja yang kreatif, inovatif. Di situ sebagai role model, sebagai Mr. Teen juga harus bisa menyampaikan hal tersebut dan mengadvokasikan hal tersebut melalui advokasi saya. Betul. Jadi ada kesinambungan bersama G20 program ini. Nah, keren. Ya, terima kasih. Dan di sana saya tidak bekerja sendiri, karena pastinya sebagai remaja harus ada kerjasamanya ya, harus ada orang-orang yang berkolaborasi. Saya berkolaborasi bersama pihak bagian hukum juga, Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia, duta-duta yang ada. Jadi di sana kami menyampaikan edukasi, menyampaikan advokasi tidak melalui diri saya saja, tapi bersama orang-orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi seperti itu. Dan pemerintah mendukung akan ada hal tersebut di daerah saya, karena memang untuk pelosok daerah itu menjadi perhatian khusus gitu. Jadi untuk persiapannya alhamdulillah sudah dilakukan semaksimal mungkin. Selain dari personality juga advokasi pastinya. Betul. Dan pastinya kesiapan dari financial. Itu dia. Harus ya. Iya, harus seperti itu. Baik, ini udah yang ajang yang keberapa sih dari Mr. Teen dan Miss Teenager ini? Kan pertama kali 2015, 2016, 17, 18, 19, 20. Walaupun jadi saat itu offline ya kalau yang itu ya? Ya, offline semua. 20, 21, 22, mungkin ke-8, edisi ke-8. Berarti edisi ke-8 ini ya? Untuk Mr. Teen Indonesia ini. Yang ke-2022 ini berarti yang ke-8 gitu ya? Oke, baik. Mudah-mudahan keluar nanti ya sebagai pemenang. Amin, ya. Kita doain semua dari Jawa Barat gitu loh. Amin. Iya. Tapi yang paling banget di concern nih untuk persiapannya apa nih sekarang? Concern mengenai advokasi. Kembali lagi karena memang untuk tema tahun sekarang mengenai isu terhangat, karena kan kita sudah sah menjadi presidensi Indonesia di G20, yang mana itu sebagai big opportunity, gold opportunity for us as a younger generation to show up our skills, our talent, our creative, our innovative, not only from our social media but social action. Itu dia. Karena kita hanya mencanangkan, hanya mengadvokasikan melalui media sosial itu tidak cukup. Kan dari tema aja recover together, recover stronger. Itu sebagai pemuda harus bisa berpegangan tangan bersama orang lain, bersama pemerintah untuk bisa merealisasikan visi misi dari G20 program. Jadi saya fokus terhadap advokasi saya sekarang. Nanti ya, oke. Karena itu memang tantangannya lebih besar di situ nanti ya. Iya, betul sekali. Sejauh ini bagaimana optimismenya di ajang nasional nanti? Optimis pasti, karena akan membawa nama Jawa Barat. Tidak pesimis pastinya ya. Saya akan melakukan yang terbaik. I will do my best, and I don't care about other people drag me down or hate me. Karena itu sudah biasa menjadi public figure ya. Ada haters, ada haters, ada orang-orang yang memang tidak suka melihat kita ada di atas. Itu tidak apa-apa, namanya juga hidup, tidak selama mulus. Jadi seberapa optimis, pastinya 100% optimis harus. Harus ya. Paling berat biasanya dari kota mana? Dari kota provinsi mana? Aduh, di spill gak ya? Yang biasanya yang biasanya menjadi apa ya perbincangan lah, enggak? Semuanya bagus, semuanya ya, semuanya keren. Jadi semua diperbincangkan. Semuanya pasti ya. Jadi persaingannya sama lah ya, semua sama rata ya. Betul. Oke, kita harapkan bisa melalui itu semua ya. Oke. Baik, kita doakan ya, karena kan nanti Feby mewakili ini ya dari Jawa Barat ya di Mr. Teen Jabar nanti ya. Tingkat nasional. Ya. Oke. Baik, untuk Radina Az-Zahra Putri, namanya bagus sih. Dirimu anak keberapa di keluarga? Anak ketiga, bungsu. Oh, bungsu ya, so sweet ya. Tapi ternyata bisa ini ya bersaing ya di tingkat ini ya Miss Teenager ya. Walaupun anak bungsu ya. Enggak manja enggak ya?
Ada lah manjanya dikit ya. Apalagi di rumah Maya, di rumah manja ya. Gak apa-apa, wajar lah ya, apalagi anak perempuan ya. Nah kemarin kan sebagai winner nih ya di Miss Teenager Jawa Barat 2022 ya. Tadi kata Feby bilang ya, pasti ada yang suka kita, ada yang nggak suka juga ya, like and dislike pasti akan selalu ada ya. Tapi biasanya artis-artis aja dari sekian banyak follower itu banyaknya hater semua ya. Ya nggak sih? Ini kalian juga bisa jadi nanti berkecimpung di dunia entertain. Akan selalu ada ya yang namanya orang-orang yang nggak suka. Nah sejauh ini seorang Rara bagaimana nih? Apakah ada juga nih yang haters gitu ya, atau saingan-saingan yang akhirnya nggak suka sama kita? Nah gimana menyikapinya? Baik, kalau haters sudah pasti ada ya. Dan Radina dari kecil tuh emang udah diarahin sama orang tua tuh buat ke dunia entertainment. Karena kan paman Radin juga kebetulan produser, terus abang kameramen film. Jadi Radin dari kecil tuh sering banget diajak ke tempat film-film kayak gitu. Udah biasa ya. Jadi di situ Radin banyak belajar juga dari kecil. Oh, kalau di dunia entertainment tuh kayak gini ternyata. Dari sosial media juga pasti banyak lah ya berita kayak si ini gini-gini. Oke, di sini Radin bisa nyikapin kalau Radin ada di masalah posisi kayak gini, apa yang harus Radin lakuin? Radin harus siap karena ini dunia entertainment. Dan di dunia entertainment tuh udah pasti fake, gak ada yang real. Itu pasti. Dan baru seminggu Radin jadi Miss Teenager udah banyak banget haters. Oh ya? Wow. Cuman Gimana ceritanya? Radin gak peduli lah, kayak I don't care what people said about me. Karena Radin ya Radin. Radin tetap maju. Jadi ini itu kata-kata haters itu motivasi buat kita buat maju dan buktiin kok kita mampu. Yang mereka omongin itu belum tentu benar tentang kita. Betul. Karena mereka tahu dengan apa yang kita perlihatkan, bukan tahu tentang perjalanan kita. Kayak gitu. Jadi, keseharian kita juga nggak tahu mereka ya. Jadi ya maju aja terus. Jadi itu motivasi buat, anggap aja itu kata-kata semangat dan apa ya, kayak kritikan itu diterima. Kalau hate ya udah biarin aja. Kan nggak semua orang tuh harus suka sama kita. Betul. Dan pasti ya gimana ya, kalau orang nggak suka sama kita, kita nggak bisa maksa orang itu harus suka sama kita. Betul. Jadi udah kita maju aja maju. Orang nggak suka sama kita ya itu urusan mereka, urusan kita ya urusan kita aja. Jadi fokus ke depan, kejar mimpi, gak usah mikirin orang lain kayak gitu. Biasanya mereka ngata-ngatain kita gitu ya. Itu lewat mana? Radin gak peduli karena lewat medsos kah atau langsung gitu, gimana biasanya? Ya lewat medsos, komentar kayak gitu. Kadang juga ada yang ngomong langsung. Jadi kayak ya udah gak apa-apa. Tapi sakit dong, nyelekit nggak sih ngomong-ngomong kayak gitu? Nangis ya pasti. Cuman ya udahlah gak apa-apa. Itu jadiin motivasi buat Radin maju. Jadiin itu oke, mungkin Radin kurang di situ, Radin perbaiki di situ biar ya bagus lah. Cuman nggak selalu harus bagus kan, karena perjalanan nggak semuanya harus mulus. Betul. Ada lika-likunya. Jadi akan selalu ada lah ya mereka yang ya bisa dibilang nggak suka ya, atau kadang-kala komen-komen mereka ya yang memberikan komen baik di Instagram atau di medsos kita, pasti selalu ada lah ya yang tidak enaknya gitu ya. Tapi bagus tadi Radin bilang itu menjadi motivasi ya, karena kalau kita ambil angle-nya berbeda itu justru akan baik buat kita gitu ya. Jadi motivasi buat kitanya ya, spirit buat kitanya ya. So kalau kita pikirin terus komentar orang tentang kita, kita gak bakal terus maju, kita bakal terus down di situ. Jadi itu motivasi maju. Jadi kayak mereka bakal oh ternyata omongan saya salah tentang dia. Bikin orang itu kayak gitu. Jadi jangan terbawa apa ya, hati ya. Udah pasti baper. Cuman ya jangan bawa baper banget lah. Jadi itu motivasi. Terus juga kalau ada teman gitu yang waktu finalis bareng, ini bareng ternyata sama ini dia nggak suka karena Radin yang pemenang. Sampai orang tuanya pun kayak ngebahas gitu, komentar jahat tentang Radin. Ya Cuman Allah. it's okay, Radin hadapin aja sendiri. Pasti akan selalu ada ya. Pasti yang maju, yang menang, yang terbaik itu pasti akan selalu ada yang nggak sukanya. Ya nggak, bener nggak? Terus Feby juga ada nggak yang hate? Belum melihat.
Belum buka. Belum buka aja. Pas dibuka nanti ya di DM-nya banyak banget. Ada kan kayak gitu ya. Tapi ya ini saran juga sih ya, udah berani berkecimpung di dunia entertain harus siap-siap dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Dengan para haters itu pasti akan selalu ada. Apalagi di Indonesia ini ya. Segala macam diurusin sama netizen Indonesia ya nggak sih? Hal-hal yang nggak penting remeh-temeh juga pasti diurusin ya kan? Jadi semangat terus ya Rara ya. Anggaplah itu motivasi buat kita ya. Karena umur Rara ini kan masih muda banget ya, kalau kitanya nggak, apalagi keluarga ya, sebagai support system ya, kalau nggak ikut mendukung pasti akan bisa down di situ. Biasa sih kita banyak downnya gara-gara netizen tadi ya. Semangat terus ya. Baik, rencana ke depan ada kegiatan apa nih buat Feby sama Radin? Radin dulu. Boleh, Radin dulu. Karena kan Radin di sekolah juga cukup aktif karena mengikuti organisasi, school cheerleaders, dan udah beberapa kali juga ikut lomba cheerleaders, jadi latihannya cukup keras. Terus juga belum lagi belajar, terus model kayak gitu, jadi agak sulit membagi waktunya. Waktunya terutama ya. Jadi Radin kasih waktu misalkan jam segini itu latihan cheerleader sampai jam segini. Tiap hari tuh? Iya. Wow. Lanjut belajar. Keras ya cheerleader ternyata. Terus belajar, terus lanjut lagi besoknya pagi sekolah, latihan cheerleaders lagi, langsung setelah pulang cheerleaders langsung latihan model lagi. Jadi sedikit ada celah buat istirahat, itu Radin pakai buat belajar. Istirahat ya bisalah sedikit-sedikit. Jadi sebisa mungkin gitu Radina aktif di sekolah, bawa nama baik sekolah juga. Juga Radina aktif buat nama keluarga juga, dan alhamdulillah Radina kan kepilih buat jadi Miss Teenager 2020 Jawa Barat. Dan cukup berat pasti ya. Ada tugas-tugas juga soalnya kan ya yang harus dijalani ya. Terus harus banyak banget persiapannya, dari mulai public speaking, advokasi yang kata Kak Feby. Terus mentalnya udah pasti, bahasanya, personality yang gitunya udah pasti Radina bakal asah terus. Dan ya udah pasti berharap ya buat apalagi buat Jawa Barat gitu. Cuman jangan terlalu banyak berharap, takutnya tidak sesuai ekspektasi kita. Yang penting kita berusaha terus ya. Penting Radin bisa ngeluarin atau membuktikan yang terbaik, memberi yang terbaik buat Jawa Barat. Semoga aja gitu. Insya Allah ya. Jadi itu yang rencana ya terdekat ya yang akan dijalani ya. Mudah-mudahan Radin bisa melalui itu semua ya. Karena kan pasti nggak mudah ya, apalagi di usia Radin yang sekarang kan lagi senang-senangnya main ya kan, pengennya ngumpul sama teman ya. Tapi tentunya dengan banyak kegiatan ini harus mulai pintar membagi waktu ya. Karena kan kalau main udah pasti, apalagi orang tua juga sebenarnya nggak mau masa muda Radin buat main-main tuh hilang. Iya betul. Radin bilang kayak nggak apa-apa, adik hilangin dulu aja dulu masa main-mainnya, karena kalau masa depan jadi terus ada gitu, kebentuk dari kecil. Jadi ya it's okay, main itu bisa, kalau udah sukses juga pasti main bakal ada terus. Insya Allah ya. Yang pasti nggak bakalan hilang begitu aja ya. Tetap kita bisa happy ya dengan segala aktivitas yang kita lakukan ya. Dan anggaplah itu kita juga belajar sambil bermain juga ya kan, refreshing juga ya kan, kesana kesini, apalagi dengan tugas sebagai Miss Teenager kan, pastinya juga banyak yang harus dilakukan ya, dan itu anggaplah refreshing juga ya. Kalau kita mindset kita beda juga pasti akan mengikuti juga ya. Betul. Oke deh, pokoknya sukses selalu ya buat Rara ya. Oke, Feby, gimana nih kegiatan apa aja? Ada hal-hal yang harus dilakukan next? Sebetulnya saya di sini juga masih dalam keadaan lomba. Jadi saya beberapa waktu lalu, pekan lalu saya mengikuti lomba FLS 2N. Apa tuh? Lomba akademiknya anak-anak sekolah. Ya, tingkat provinsi. Jadi mengikuti lomba film, yang mana saya juga suka dalam dunia entertain di bidang perfilman, editing video, dan juga kayak Kak Mei gitu sebagai presenter. Dan ya saya sedang memfokuskan hal tersebut untuk pekan ini, dan kedepannya mungkin sudah ada komitmen juga bersama teman-teman yang sudah mendapatkan titel dan juga yang berkesempatan untuk masuk ke karantina, bahwa kita segala kegiatan, segala visi misi yang telah kita buat dalam speech
tentunya harus direalisasikan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman juga untuk ikut serta dalam kegiatan advokasi ya, Can Be Together, terkhusus bersama Radin karena beliau juga akan maju ke tingkat nasional. Betul. Kita kolaborasi, kita bekerja sama untuk bisa menciptakan remaja yang sesuai norma gitu, sesuai visi misi kita saat speech di Pinal. Jadi ya kedepannya bakal lumayan sibuk juga. Padat ya? Ya, saya juga kebetulan ketua OSIS. Ketua OSIS juga. Jadi, ya? ya. Di SMA mana? SMA 1 Lengkong. Lengkong ya? Ya, okay. SMA 1 Lengkong, daerah Jampang. Di sana saya sebagai ketua OSIS, juga aktivis sekolah, aktivis kabupaten. Mantap. Dan ya sebelumnya sebagai Duta Hukum HAM Provinsi Jawa Barat. Keren. Jadi di situ memang bakal berkegiatan bersama pemerintah, bersama teman-teman lainnya gitu, untuk kedepannya. Oke. Jadi pastinya akan padat ya dengan schedule lainnya ya. Iya. Apalagi berkaitan dengan sekarang tanggung jawab nambah lagi ya. Betul. Belum aktivitas harian yang Iya. pastinya harus dikerjakan dengan baik juga ya. Karena kita juga kan harus ya menjalankan tugas kita sebagai seorang anak, sebagai siswa ya kan, apalagi sekarang sebagai Mr. dan Miss Teen and Teenager tadi ya. Oke, sukses selalu ya. Makasih. Amin. Oke, ini saya juga penasaran nih. Tadi kan kalian ngomong ada regional director ya. Tadi kan dihubungi ya pas saat daftar akhirnya berada di sini juga ya, karena kalian terus get in touch juga ya. Nah, pertanyaan spesial nih dari regional director kalian. Ternyata katanya lagi nonton nih di Jakarta ya. Hai Kak. Sibuk ya. Kan bisa mantau nih anak-anak aslinya ya. Iya. Lagi di Jakarta lagi sibuk ya. Lagi ngapain tuh dia? Lagi ada kesibukan. Saya kepo lagi ngapain ya. Jangan lagi syuting ya. Kan lagi nonton nih di Jakarta ya. Katanya di nasional nanti nggak bawa piala, nggak usah pulang. Apakah siap? Ayo. Siap gak? Ini pertanyaan nih ya. Ini kan Kang siapa namanya? Taufik ya, Taufik Sanjaya ya. Berarti dia adalah regional director kalian ya. Gimana dengan pertanyaannya? Kalau nanti nggak bawa piala, nggak usah pulang, diam aja di sana. Di Surabaya ya. Surabaya, diam di sana ya, sama buaya. Sama buaya sama hiu. Sama hiu ya. Gimana tanggapan kalian? Kalau untuk aku pribadi sih, aku akan melakukan yang terbaik sesuai dengan visi misi saya juga, sesuai dengan goals. Dan kalau misalkan nggak bawa piala, mungkin belum rezekinya, tapi insya Allah akan terus berjuang Feby bersama Radin untuk bisa mengambil mungkin salah satu titel ya. Wow, mudah-mudahan dua-duanya dong, jangan kagok ya. Salah satu titel di ajang masing-masing. Ya betul. Sebagai winner, amin. Betul, amin. Kita doakan ya. Harus support dong ya. Biar pada semangat nih ya. Oke, gimana kalau Rara? Kalau Radina, insya Allah bisa gitu ya. Insya Allah Radin bakal ngasih yang terbaik buat Jawa Barat. Iya. Ya walaupun gak bawa jadi winner, mungkin di Miss Teenager Nasional, mungkin juga bisa dari ajang yang lain kayak Best Catwalk kayak gitu. Mungkin. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Pokoknya ada yang bisa diambil lah ya dari semua penilaian ya. Nah, mudah-mudahan ya ada yang terbaik lah bisa dibawa pulang ya. Semangat ya. Nanti bulan apa tadi? Oktober ya, nggak lama lagi lah ya. Ini kan masih ada waktu nih ya, Agustus, September ya, 2 bulan lagi ya, digencarkan ya. Boleh dilatih. Oh, taekwondo dia mah. Beda dong, Kak. Yang lagi menyimak lewat Facebook juga terima kasih ya, yang lewat Instagram juga ya, yang menyimak melalui audio streaming terima kasih ya. Ada Kang Agus, Teh Yeyen ya, hatur nuhun. Lalu juga ada Teh Ajeng, wah gelasih, inspiratif banget katanya ya. Terima kasih. Oke, Terima kasih banyak, kayaknya Kak. banyak yang terinspirasi nih pengen ikutan jadi Miss Teen and Mr. Teenager ya. Asal masih remaja, Kak. Asal masih remaja, apakah Anda masih remaja? Itu pertanyaannya. Sampai umur berapa sih? Kalau untuk Ikutan ajang ini persyaratannya gimana? Boleh dong kalian kasih tahu? Oke, dari mulai Kak Gilang. Kalau Gimana? persyaratannya itu yang mister pasti harus cowok Dan cewek, ya, Kak. nggak boleh nggak jelas ya. Dan Oke. ada ketentuan tingginya juga, Kak. Oh berapa? Paling untuk misternya 160. 168-an. Satu, Kalau untuk missnya Missnya
160. Kalau untuk Mister Ralat 160 Oh, iya, kemarin. 160. Iya. Kalau yang kemarin Radin? Ada 150. 150. 150 160 pas lah. Ya, minimal. Minimal ya. Aman lah Indonesia ya. Aman. Terus apa lagi? Terus juga masih aktif dalam sosial, dalam sekolahnya. Terus juga usianya juga ada batasannya. Batasannya sampai 20 tahun. 20 tahun aja ya. Berarti Kantin, ya. teen tadi ya. Iya. Oke, jadi aman nih Baraya ya, yang masih di bawah 20 tahun boleh ya. Boleh. Atau anak-anak Berarti lulus SMA juga masih bisa dong ya? Masih. Masih bisa kan? Kayak Gilang ya. Iya. Oke. Terus apa lagi? Ada yang lain? Terus juga Persyaratannya? Pastinya bisa menyampaikan Iya. opini dengan Nah. baik, public speaking Public speaking. pasti. Dan juga background prestasi juga kita harus bisa sama-sama buat sebelum masuk ke Mr. Teen ini. Jadi saat nanti apply pendaftaran kita udah ada background baik. Oh, oke. Seperti itu. Oke, siap kalau gitu ya. Ya. Saya juga dengar-dengar kalian itu ada opening number. Apaan sih itu opening number di ajang ini? Boleh? Mungkin Radin ya, jelaskan Radin. Tolong ya, saya masih gelap ini. Apa sih opening number itu? Jadi kalau opening number itu kita kan pembukaan gitu kan. Kayak Opening. misal, ya opening pembukaan, terus kita sebutin kita nama lengkap kita, umur kita, asal Iya. kita dari mana kayak gitu. Oh, seperti itu ya. Betul. Boleh dicontohin dong. Boleh Radin. Contohin dong biar Agak teriak gitu. Oh, nggak apa-apa, kita aman, ini ada peredam suara. Tetangga sebelah nggak bakalan denger. Gimana? Di situ juga agak agresif ya ngomongnya. Oh iya, oke. Terus kelihatan tapi seksi gitu. Iya. Agak seksi. Ini agresif tapi dan seksi ya. Penasaran nih ya. Gimana? Oke, Radin coba ya. Iya. Radina Azra Putri, 14 tahun, Jawa Barat. Contohin juga dong sama Feby. Oke. Kalau untuk laki-laki pasti tidak bisa seksi seperti itu kan ya. Nggak Apa ya kalau sebutnya? Manly. Yes. Ya. Gimana? Feby Cipta, 18 years old, Jawa Barat. Yeay. Suaranya ngebas banget. Kalian juga dong. Boleh. Gimana kemarin seperti apa? Muhammad Gilang Rusmawan, 19 years old, Jawa Barat. Satu lagi Erik. Enggak Afdol. Erik Septian Ilham, 17 tahun, Jawa Barat. Yeay. Kayak gitu ya? Iya. Harus bisa. Harus. Oh gitu. Yang penting harus lantang, Kak. Harus lantang Karena ya. menciptakan percaya diri kan, Kak. Jadi kalau suaranya lembek-lembek gitu nggak bakalan maju ya. Nanti kena marah coach. Nah itu dia. Iya benar. Oh seperti itu ya. Jadi harus ada ya latihan juga itu dong. Iya. Ya karena itu kan mungkin kalau yang nggak biasa kan agak susah ya. Apalagi itu kan kayak semacam suara-suara di dalam ruangan yang harus besar, menggema gitu kan. Itu kan harus pakai suara yang bulat ya. Iya. Oke. Itu kan belajarnya gimana kalian kemarin? Otodidak sih. Kak. Otodidak ya. Dari ini lagi ya. Iya. Hebat kalian. Guru kalian luar biasa ya. Karena media sosial itu banyak memberikan informasi dan ilmu buat kita ya. Iya benar. Oke, saya juga jadi penasaran. Tadi kan Kang siapa regional director kalian, Kang Taufik ya, itu lagi menyaksikan ya di Jakarta ya. Menurut kalian gimana sih sosok regional director kalian, Kang Taufik Sanjaya itu? Boleh? Dari saya dulu. Jujur tapi ya. Oke. Jangan mentang-mentang beliau nonton kalian apa sih namanya? Wah, di kamuflase nggak boleh, harus jujur ya. Ya pasti. Galak-galak atau gimana? Bilangnya aja ya, saya pengen tahu. Siapa yang mau ngomong? Diwakilin aja kali ya. Kak Gilang. Boleh gimana? Yang pasti untuk seorang regional director tuh pasti kan maunya tuh anak-anaknya yang terbaik ya Kak ya. Apalagi yang mau ke nasional nih pasti maunya dapat prestasi setinggi mungkin. Dan yang pastinya pasti banyak mau ya Kak ya, karena kan buat mencapai tujuannya. Betul. Kan. Lebih mungkin tuntutan ya. Nah itu tuntutannya. Nah terus juga banyak kayak standar-standar khusus dari seorang regional director yang harus kita penuhi, seperti kayak dari look kita yang harus diperbaiki, manner kita yang harus diperbaiki, attitude kita kayak gitu-gitu. Dan juga kata Taufik Sanjaya ini memang bisa dibilang kayak
bapak kita semua gitu kan, bapak baru. Bapaknya ini ya, anaknya banyak ya. Sekalinya lahir banyak gitu kan. Bener, nggak keluarga berencana dia ya. Terus juga selain itu kan kita Katafik Sanjaya ini bisa dibilang kayak duta attitude gitu kan. Jadi kita benar-benar belajar banget tentang attitude dari beliau kayak gitu kan. Oke. Berarti luar biasa ya sosok menginspirasi banget seorang regional directornya ya. Karena akan sangat memotivasi ini ya, anak-anaknya ini ya. Ada tambahan mungkin dari yang lain? Dari Radin? Boleh. Yang pasti Kak Taufik ayah kita itu tegas ya, tapi baik tegasnya tuh. Jadi kita juga banyak banget, kita harus gini, kesalahan kita di sini, ngasih taunya tuh benar-benar baik-baik gitu. Jadi gak ada yang kayak nyentak-nyentak itu, nggak ada. Jadi kitanya juga enak ke kitanya kan waktu dikasih tahu tuh, oke, kita perbaiki yang ini gitu. Baik pasti. Terus ngasih tahu tentang dunia pageant tuh kayak gimana aja. Selanjutnya apalagi buat kita, buat ke jenjang nasional tuh kita apa aja yang harus dipersiapkan, nanti juga pasti ada yang dibantu buat disiapinnya kayak gitu. Oke, jadi sangat menginspirasi banget ya. Betul. Luar biasa ya. Ada mau kalian sampaikan kepada regional director kalian yang lagi menyimak nih? Terima kasih kayak atau apa? Terima kasih banyak buat Kak Taufik yang udah bantu kita dan inspirasi kita banget. Terus juga ngasih tahu tentang banyak hal tentang kita, tentang dunia pageant, dunia entertainment itu kayak gimana. Makasih banyak banget. Radina sangat bersyukur dapat berkenalan gitu lah, dapat kenal sama Kak Taufik. So sweet. Dan tentunya Kak, terima kasih banget buat Kak Taufik sudah mempercayakan kita, memberi kita title masing-masing dan memberikan Feby sama Radin kepercayaan buat mewakili Jawa Barat gitu Kak. Karena itu nggak berat ya Kak, nggak ringan ya Kak. Betul, berat kan mewakili nama baik kita semua Jawa Barat khususnya ya. Oke, baiklah. Luar biasa nih ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ya oleh Mr. Teen dan Miss Teenager Jawa Barat 2022 untuk Barai semua bisa menginspirasi pastinya ya. Amin. Oke, sebelum kita tutup nih, waktu kita udah hampir habis ya. Boleh dong closing statementnya, ajakan buat Barai semua atau inspirasi ya. Silakan biar ada hal-hal yang berkesan untuk Barai semua dan juga mungkin bisa mengikuti jejak kalian yang udah sukses sekarang ya. Boleh? Baik, untuk Baraya, kita sama-sama manusia, kita sama-sama warga Jawa Barat. Mari kita dukung semua perwakilan yang membawa nama baik Jawa Barat. Dan juga mari semua kita harus bisa memiliki confidence atau percaya diri untuk bisa menentukan kita ke depannya. Karena dengan percaya diri apapun itu bisa kita laksanakan di jalan yang baik. Dan untuk Baraya yang masih duduk di bangku sekolah dan juga masih memikirkan ke depannya mau seperti apa, cari tahu dulu siapa diri kita, kelebihan kita harus tahu, kekurangan kita harus tahu, sehingga kita bisa memilih jalan untuk bisa merealisasikan dream kita, impian kita. Dengan apa yang kita punya, dengan kelebihan kekurangan kita yang punya, kita harus bisa tahu hal tersebut dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menunjukkan siapa kita, seperti itu. Siap. Tepuk tangan dulu boleh. Oh ya, untuk yang mau kepo-kepoin tentang Mr. Teen dan Miss Teenager, ke mana nih Instagramnya? Boleh ke Instagram Mr. Teen Indonesia dan Miss Teenagers Indonesia. Kalau untuk regionalnya Mr. Teen Jawa Barat dan juga ya official. Pakai official ya? Ya, Jabar Juara Organization. Jadi silakan Barai semua yang pengen seperti mereka ini ya, terinspirasi oleh mereka ini, silakan ya bisa kepo-kepoin Instagramnya dan pasti ada banyak informasi di sana ya, hingga Barai semua bisa ikutan di situ ya. Betul. Ada lainnya mau disampaikan lagi? Silakan boleh. Kita tunggu remaja-remaja inspiratif lainnya di tahun depan, pemilihan Mr. Teen Jawa Barat dan Miss Teenager Jawa Barat 2023. Bisa di bulan apa?
tergantung penyelenggara. Oke, pokoknya selama tahun itu pasti akan ada ya. Pastinya, semoga. Insya Allah ya, tinggal informasinya lihat aja di Instagram tadi ya. Iya. Oke, baik, terima kasih buat Radina ya, hatur nuhun. Feby juga terima kasih. Gilang dan Erik ya. Thank you juga. Mudah-mudahan apa yang telah kalian berikan menginspirasi dan kalian juga tetap semangat, nggak pernah putus asa dihadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan apapun bisa dihadapi dengan baik ya. Oke. Nanti lain waktu next datang lagi ke sini untuk berbagi inspirasi ya. Boleh. Jangan senang hati. Pasti ditunggu ya. Jangan lupa bawa mochinya ya, yang orang siap. Itu harus ya. Itu persyaratan tidak tertulis ya. Baik para semua, terima kasih kalian sudah menyimak kami ya lewat Facebook, Instagram, channel YouTube kami dan juga yang melewat audio streaming. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk simak terus barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Saya Andreas Media juga segenap kru mohon diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com